Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you stay healthy and always happy at home with your family. Alhamdulillah. Today we meet again on Science Fun Learning. What should we learn today? We will learn about the form of the part of plants. Ya betul, masih dalam bentuk bagian-bagian tumbuhan. Kids, minggu lalu kita sudah mengetahui betapa pentingnya proses fotosintesis pada tumbuhan, yang mana hasil dari proses tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Minggu lalu, kalian juga sudah mengidentifikasi fungsi akar, batang, daun, bunga, serta buah yang bekerja sama dalam rangka tumbuhan membuat makanan. Maha besar Allah yang telah memerintahkan pada tumbuhan untuk berfotosintesis. Ayo tebak, pada proses fotosintesis bahannya apa ya? Bahannya apa yang dibutuhkan tumbuhan? Iya, betul. Air dari dalam tanah dan zat karbon dioksida dari udara. Tebak lagi ya. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi di bagian mana yo? Oke, kamu benar lagi. Pada daun tepatnya, di bagian hijau daun atau klorofil. Lalu kids, energi apa yang membantu proses fotosintesis ini? Yups, sekali lagi kamu pintar. Cahaya matahari. Oke, sekarang tebakan terakhir ya. Hasil dari fotosintesis apa coba? Ayo apa? Great, kau hebat. Oksigen serta zat gula. Oke, give a big applause for us. Seperti yang sudah kalian gambar minggu lalu, tumbuhan memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Semua ini memiliki peran dan fungsi penting dalam rangka tumbuhan membuat makanannya sendiri. Nah, kali ini kita akan coba melihat lebih detail lagi tumbuhan di sekitar kita. Kalau kita amati lebih detail lagi kids, pada beberapa tumbuhan tampak perbedaan dari bentuk daun, perbedaan bentuk batang, buah, bunga, serta akar. Betul tidak kids? Oke kids, lihat. Hari ini Pak Sam membawa sesuatu untuk kalian. Apa ya? Kita lihat nih. Nah, sebuah box berwarna hijau. Kira-kira isinya apa ya? Penasaran? Kita unboxing saja ya di dalamnya ya. Isinya apa? Yuk kita lihat. Penasaran ya? Tuh lihat. Tada! Isinya ternyata hijau-hijau. Bukan pecel, bukan gudangan loh. Mari kita lihat lebih detail. Apa sih yang ada pada box dari Pak Sam berikut ini? Oke Kid, ya, tadi Pak Sam sudah mengunboxing dari kotak yang dibawa Pak Sam. Ternyata isinya adalah berbagai macam daun-daun yang diambil dari sekitar rumahnya Pak Sam. Nah, kita lihat. Pak Sam mengambil salah satu daun
yang ada di sekitar Pak Asam. Kita lihat. Daun ini kalau dilihat tulang daunnya ya, ini berbentuk seperti sirip ikan. Ya kan? Nah, karena berbentuk seperti sirip ikan, daun ini berarti memiliki tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini banyak sekali dimiliki oleh hampir semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Bisa dari daun mangga, daun jambu, dan masih banyak lagi. Yang Pak Sam ambil ini adalah dari pohon Kamboja. Ya. Kemudian Pak Sam juga memiliki sebuah daun, tapi ya, memiliki bentuk tulang daun yang berbeda lagi. Kalau tulang daun yang pertama tadi berbentuk menyirip, kalau yang di sini bentuk tulang daunnya adalah melengkung. Ya, kita lihat. Tulang daunnya melengkung. Ya, kita lihat sini, lihat melengkung. Ya, lihat-lihat. Nah, dari belakang ini lebih jelas ini. Tulang daunnya melengkung. Ya. Nah, tanaman yang Pak Sam ambil ini berasal dari daun sirih merah. Ini Pak Sam punya sendiri nih di rumah. Bisa digunakan sebagai obat antibiotik. Ya, bentuk tulang daunnya apa, Kit? Melengkung. Selanjutnya, nah, Kit, beda lagi kan daun yang satu ini. Bentuk tulang daun ini memanjang, Kit. Ya, dari bawah ke atas. Tulang daunnya memanjang. Kita lihat, kita balik. Semakin tampaklah tulang daunnya yang memanjang. Tulang daun seperti ini, Kit, bisa kalian lihat pada pohon-pohon atau tanaman berbentuk rerumputan. Masih ada satu lagi, Kit. Nah, kalau ini sama juga, Kit. Lihat. Bentuk tulang daunnya memanjang. Ya. Kalau yang ini Pak Sam ambil dari daun pandan yang biasa kalian gunakan untuk memasak makanan agar aroma makanan itu terasa sedap. Ya. Oke, tulang daun memanjang. Ada apa lagi ya? Nikit, beda lagi kan? Yo, ini lihat. Nah, ini tulang daunnya berbeda dari ketiga tulang daun yang tadi. Kita lihat. Semua tulang daun diawali dari satu titik. Ya, tulang daun seperti ini disebut sebagai tulang daun menjari. Kenapa? Bentuknya kayak jari kan? Tuh, lihat tuh kayak jari kan? Makanya tulang daun seperti ini disebut dengan tulang daun menjari. Pak Sam mengambil pohon ini berasal dari daun pohon pepaya. Selain itu masih banyak lagi, Kit, contohnya. Salah satunya adalah daun pohon singkong. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian cari sendiri ya. Kit. Nah, ini Pak Sam membawakan lagi contoh, tapi bukan daun ya. Ini adalah contoh dari dua akar yang berbeda jenisnya. Kita lihat. Nah, yang ini adalah akar dari tanaman tapak doro atau tapak dara. Kita lihat. Pada tapak dara ini, akarnya memiliki akar utama yang besar. Kemudian ada percabangan akar yang kecil-kecil, Kit. Ya. Akar seperti ini disebut dengan akar tunggang. Ya, perhatikan lagi. Akar tunggang.
Nah, yang satunya Pak Sam mengambil sebuah contoh akar, ya. Akar ini tuh, lihat tuh akarnya. Berbeda dari akar tanaman tapak dara. Akar ini tidak memiliki akar utama. Semua panjang akarnya sama. Dari batang sampai keluar menyebar, semua besar akarnya sama. Tidak ada akar utama dan tidak ada cabang-cabang akar. Akar jenis ini kita sebut sebagai akar serabut. Nah, dari pohon apa ini Pak Sam ngambil? Dari tanaman pohon pepaya yang masih kecil. Tuh, bedakan antara akar serabut dan akar tunggang. Ya, berbeda. Nah kids, mengapa bentuk akar yang disampaikan Usyam tadi berbeda? Karena jenis tumbuhannya berbeda. Pembeda utama dari tumbuhan didasarkan pada jenis biji yang dihasilkan. Berdasarkan jenis bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil berbiji tunggal, tidak bisa dibelah. Dikotil berbiji ganda, artinya di setiap bijinya terdapat dengan mudah dibelah menjadi dua. Oke, coba kita lihat yuk perbedaan dua jenis tumbuhan berdasarkan bijinya, monokotil dan dikotil. Dalam slide berikut ini. Pada nomor 1 kita lihat ada bagian tumbuhan yakni akar. Untuk tumbuhan berkeping 1 atau monokotil, akarnya serabut seperti yang sudah Pak Sam berikan contoh di awal tadi. Kemudian untuk tumbuhan berkeping 2 atau dikotil, akarnya berjenis akar tunggang. Kita lanjutkan ya. Kita lihat pada tabel nomor 2, yakni tentang batang. Pada tumbuhan berkeping 1 monokotil, batangnya lurus tidak bercabang, dari ujung sampai ke pangkal besarnya hampir sama, serta ruas batang tampak sangat jelas. Berbeda dengan tumbuhan berkeping 2 dikotil. Batangnya bercabang, semakin ke ujung semakin kecil, dan ruas batangnya tidak begitu tampak. Lanjut ke tabel nomor 3, yakni tentang daun. Apa perbedaan daun monokotil dan daun dikotil? Daun monokotil itu tunggal dan berpelepah. Tulang daun sejajar, duduk daun berseling atau berupa roset. Kemudian pada dikotil, pada bentuk daunnya ada yang tunggal, ada juga yang majemuk dan tidak berpelepah. Tulang daun menyirip atau menjari, duduk daunnya tersebar atau berkarang. Bagian akhir dari tabel yakni tentang biji. Untuk monokotil, jelas mono artinya 1. Berarti biji ini berkeping 1, susah dibelah. Untuk tumbuhan dikotil, di itu artinya 2. Berarti tumbuhan ini memiliki biji berkeping 2 dan sangat mudah dibelah. Paham ya Kid ya? Masih ada loh bentuk akar yang lain. Akar-akar ini disebut dengan akar-akar istimewa alias akar khusus. Kenapa disebut khusus? Karena bentuknya nggak lazim, Kid. Agak sedikit aneh begitu. Lihat kids, ini di sebelah kiri Pak Sam. Ini adalah jenis akar khusus yakni akar gantung. Bisa untuk gantungan loh, kayak Tarsan. Akar ini muncul dan menggantung dari atas pohon hingga menjuntai ke tanah.
akar ini sering kita lihat pada pohon-pohon beringin, Kids. Kids, di belakang Pak Syam ini ada salah satu pohon yang mana memiliki keunikan tersendiri. Kita lihat, apa sih keunikan dari pohon ini? Iya, kamu betul. Keunikannya terletak pada akarnya yang biasanya ada di bawah, tapi pohon ini memiliki akar yang berada di atas. Betul sekali. Pohon ini memiliki salah satu akar istimewa atau salah satu akar khusus, yakni akar gantung. Kenapa disebut akar gantung? Karena akar ini menggantung dari batang bagian atas menuju pada batang yang bagian bawah. Ketika akar ini nanti menjuntai pada tanah, dia akan masuk ke dalam celah-celah tanah dan dia akan menjadi akar seperti akar pada umumnya yang digunakan untuk menghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Lihat, Kid, unik kan akarnya? Oleh karena itu, akar pohon beringin juga disebut sebagai akar khusus, yakni akar gantung. Coba, Pak Sam ingin menggantung, bisa nggak ya? Ini. Nah, coba, apakah dia puas untuk menggantung Pak Sam? Iya. Ternyata kuat, Kid. Oke. Kalau yang ini namanya akar tunjang. Bukan tunggang loh ya, tunjang. Tumbuhnya dari bagian batang bawah menuju ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang batang agar tidak mudah roboh atau tidak mudah rebah. Biasanya akar seperti ini terdapat pada pohon pandan yang sudah dewasa atau pohon bakau yang terletak di tepi pantai. Nah, ini namanya akar napas, Kid. Tumbuhnya tegak lurus ke atas hingga muncul di permukaan tanah atau di permukaan air. Akar napas ini dimiliki oleh tumbuhan darat dan tumbuhan air juga. Memiliki banyak celah untuk jalan udara masuk. Contoh di samping ini adalah akar napas pada tumbuhan kayu api. Kalau yang ini akar pelekat. Dia bisa melekat ke tembok, bisa melekat ke kayu-kayu pada pohon yang besar, kayak Spiderman, Kid. Nah, tumbuhnya di sepanjang batang yang berguna untuk menempelkan dirinya pada kayu, tembok, atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Akar jenis di samping ini dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat. Contohnya, tumbuhan lada dan sirih. Oke, Kids, alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal lebih jauh tentang apa saja tadi. Iya, betul ya. Yang pertama, bentuk masing-masing daun berdasarkan tulang daunnya. Yang kedua, bentuk akar berdasarkan jenis bijinya. Yang ketiga adalah tentang akar-akar khusus. Pak Guru berharap anak-anak semakin bertambah wawasannya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian pada materi ini, coba carilah beberapa bentuk tulang daun di sekitar rumah kalian yang berbeda-beda. Ya. Kemudian gambarlah ulang pada worksheet di tabel yang akan kita berikan. Pada kolom worksheet di bawahnya, gambarlah dua jenis akar berdasarkan jenis bijinya, serta berikan sedikit keterangan mengenai akar tersebut. Foto hasil pekerjaanmu
kemudian upload di kelas 7. Mengerti anak-anak? Baiklah kids, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand about our lessons today. If you have any questions, you can ask the teacher at Zoom meeting time. Okay? Bye bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.